بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالmuslimin wal muslimat ikhwan. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru kita berdua yang duduk di hadapan kita, hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati para khalifah dan juga jemaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat serta nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat ini, yakni Madrasah Al-Basair Kubang Raya. Juga tidak lupa salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Berkat ajaran beliaulah kita umatnya telah diangkat dari lembah kebodohan ke puncak kemuliaan, yaitu suatu alam yang berilmu pengetahuan seperti apa telah kita rasakan pada kisah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, adapun maksud serta ajak kita berkumpul pada malam hari ini adalah dalam rangka acara haul Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rahman Rokan yang ke-11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bersempena dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Untuk itu kami akan membacakan tertib acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol dianggap sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Qari'ah Nasional Saudari Nur Azmizah SPSI. Kemudian sekapur sirih atau kata sambutan dari ketua panitia yang nantinya akan disampaikan oleh Haji Jasrin. Kemudian yang keempat, sekapur sirih dari tuan rumah. Dalam hal ini disampaikan oleh Tuan Guru. Acara berikutnya pembacaan riwayat hidup Tuan Guru yang akan dibacakan oleh Bapak Profesor Haji Salfin Hasri. Yang keenam, tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salmidi LCSO, sekaligus pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dapat kita pelajari dan kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Berfaedah bagi yang membaca maupun juga yang mendengar. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Saudari Nur Azmizah SPSI untuk beliau adalah salah satu dari Qari'ah Nasional. Melangkah kita kepada acara berikutnya, yakni kata sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Jasri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru, khususnya Tuan Guru kita Bapak Bustami, kemudian Tuan Guru kita Pak Ipin. Alhamdulillah kami sangat bangga Tuan telah dapat hadir di acara kami ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya para khalifah, dan terutama sekali yang sudah pada hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat hidayah kepada saudara-saudara kita, jemaah kita, selama 10 hari bertarung, berjuang, meninggalkan saudaranya, anak istrinya, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melangkahkan kemeringan tangan, untuk dapat hadir di rumah, di tempat pengajian, di tempat gunanya ilmu, sehingga Bapak kita semua yang hadir ini hendaknya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa beliau tausiahkan kepada kita pada saat sebelum beliau semasa beliau masih hidup, yang sekarang dilanjutkan oleh anak beliau, mudah-mudahan menjadi syafaat, menjadi suatu rahmat hidayah bagi kita semua. Bapak, Ibu, Tuan Guru yang saya hormati, terima kasih kepada teman kerabat jemaah yang telah membantu sehingga terlaksananya acara memperingati haul ke-11 almarhum Tuan Guru kita Syekh Haji Abdul Rahman Rokan. Kemudian sekaligus kita memperingati kelahiran, apa itu kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW.
Mari kita ramaikan, kita galakkan wirid Senin dan Selasa, Senin dan Kamis. Mudah-mudahan beliau di alam panas itu mendapat suatu berkah, pahala juga mengalir, dan terutama kita yang menjalankan dana mendapatkan ilmu yang betul-betul, di mana tarekat ini adalah 73 aliran. Inilah tarekat ilmu yang paling tinggi yang tidak ada tandanya. Mudah-mudahan Ustaz Samridi bisa membangkitkan kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Itulah berangkat dari situ. Hendaknya kita dapat memahami apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Akhirnya kalau saya mohon maaf pikiran, ada kata tingkah saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Jasril yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, mari sama-sama kita renungkan. Semoga acara di madrasah kita ini ke depan lebih baik daripada hari ini. Amin. Dan lebih ramai lagi. Amin. Melangkah kita kepada acara yang keempat, yakni Skapur Sirih dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh tuan guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma. Yang pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani dan masih diberi kesempatan kepada kita semua jemaah ataupun para undangan sekaliannya bisa sama-sama hadir dan berkumpul di madrasah yang kita cintai ini, madrasah tuan guru kita Syekh Haji Abdurrahman Rokan. Alhamdulillah, yang mana acara kita pada malam hari ini insya Allah mendilaikan ibadah. Amin, amin ya Rabbal. Dan salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Yang kami hormati anak dari guru kami Syekh Ba'udin Teluk Armanikum, sekaligus beliau sebagai guru kami, tempat kami bertanya. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Semoga hendaknya guru kami diberi kesehatan, keberkahan umur, dan bisa mengarahkan kami ataupun mengingat kami mana tahu dalam mengajarkan ilmu thariqat Naqsabandiyah ini kami buntu, tidak ada tempat bertanya. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Semoga hendaknya sehat selalu, semoga banyak umur, dilancarkan Allah rezeki dan urusannya. Amin, amin ya Allah. Dan juga kami hormati para khalifah sekalian yang hadir pada saat sekarang ini.
dan para tamu undangan termasuk abang kami Haji Sihir, alhamdulillah hadir. Terima kasih banyak Bang hadir dalam acara yang kami selenggarakan pada malam hari ini, dan juga kepada jamaah kaum ibu yang hadir pada saat sekarang ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Baik, di sini kami menyampaikan kepada para kita jamaah ataupun para tamu undangan pada malam hari ini. Di sini kami tentu selaku anak bungsu beliau. Di bawah kami sebetulnya ada Al-Sahmi, tapi nampaknya dipanggil sama-sama Khalid. Di atas kami pun Adrian Sah sudah meninggal juga. Tinggal kami sendiri, anak bungsu yang meneruskan perjuangan ayah kami. Semoga hendaknya apa yang bisa, apa yang dapat saya sampaikan kepada jemaah, dan itu kami sampaikan. Jadi pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaah sekalian yang saling bahu membahu ataupun saling sumbangsi, baik itu tenaga, baik itu uang. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga hendaknya Allah Ta'ala yang balas segala kebaikan atas jemaah. Kami bisa dituntut berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang bisa membalas semua. Dan semoga hendaknya diberi keberkahan umur panjang, sehat selalu sekeluarga, dan umur sisa-sisa kita, sisa-sisa umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena umur kita tidak bisa kita tentukan, semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini maksud kami mengundang daripada jemaah sekalian yang mana bertepatan pada malam hari ini acara full dari ayah kami, tuan guru kami, Syekh Haji Abdul Rahman Rokan, sekaligus memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para jamaah, karena tanpa dukungan jamaah semua, apalah jadinya madrasah yang dibangun orang tua kami. Alhamdulillah jamaah kami sayang sama madrasah Al-Basoir yang dibangun oleh ayah kami. Karena beliau setelah diadakan nanti tawajuh ataupun suluk, mohon Khalifah Maksum jangan berhenti sampai dunia kiamat, itu pesan beliau. Tentu semasa kami, semampu kami, anak-anak kami sampaikan kepada jamaah. Apalah kayak si Bustami, dia tak punya ilmu sama sekali. Yang punya ilmu Allah Ta'ala. Cuma saya berpedoman pada kitab beliau, kami baca, kami dalami, kami sampaikan kepada jamaah, tapi kami tidak mengajari. Kami cuma mengingatkan apa pesan-pesan beliau. Jadi di sini kami cuma bisa mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para jamaah. Semoga hendaknya nantinya setelah selesai acara ini, sampai para kita semua, para tamu undangan, para khalifah, para jamaah semua ke tempat tujuannya masing-masing dengan selamat, tidak ada kendala suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga hendaknya pada malam hari ini, semoga hendaknya acara kita pada malam hari ini sukses dari awal sampai akhir dan tidak ada kendala suatu apapun juga. Dan akhir kalam, sekiranya jamaah tersinggung ataupun tidak cocok yang kami sampaikan pada malam hari ini,
kami mohon diberi izin dan diberi maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga bertepatan pada malam hari ini, tadi asar jamaah Sulu sudah keluar melaksanakan beristiqomah kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan Rajab berikutnya dari 13 orang menjadi 26 orang. Semoga hanya digerakkan oleh Allah Ta'ala hati para jemaah sekalian yang hadir pada saat sekarang ini. Mari, siapa lagi yang meramaikan madrasah Sulu kita kalau tidak kita semua jamaah? Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru yang sudah menyampaikan sekapur sirih dan kata sambutan untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan juga berupa himbauan, dan mari sama-sama kita merenung dan mari kita bertekad untuk melanjutkan tarikat Naqsabandiyah ke depan agar dapat terlaksana pengajian di madrasah kita ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Melangkah kita kepada acara yang kelima, yakni pembacaan riwayat untuk tuan-tuan kita, Syekh Haji Abdul Rahman Rokan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Alpen Hasri MPD. Kepada beliau kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru kita, alhamdulillah beliau hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru kita selalu sehat dan bahagia dan kita mendapatkan ilmu yang barokah dari beliau. Amin. Alhamdulillah juga hadir bersama kita guru kita dari Madrasah Sulu Aur Waranipuk. Alhamdulillah, terima kasih guru. Mudah-mudahan kehadiran beliau juga membawa barokah buat kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau dan bagi kesempatan-kesempatan berikutnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pertama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua memperingati haul tuan guru kita Syekh Haji Abdul Rahman Rokan. Mohon izin tuan guru, di samping saya menyampaikan hal-hal yang sudah tercatat melalui buku ini, saya juga mohon izin untuk menyampaikan pengalaman saya berinteraksi sama beliau, karena beliau adalah atuh. Nanti insya Allah bisa kita sampaikan melalui kesempatan berikutnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, guru kita lahir dengan nama asli Aladin PT. Jadi nama guru kita Syekh Haji Abdul Rahman Rokan ini, nama kecilnya adalah Aladin PT. Alamat atau tempat lahir beliau di Muara Musu. Zaman itu Kabupaten Rokan dulu belum lahir, masih bergabung dengan Kabupaten Kampar. Dan Muara Musu itu bagian dari Kecamatan Rambah. Sekarang Kecamatan Rambah itu sudah berkembang dan daerah kita menjadi bagian dari
Kecamatan Rabah Hilir. Nah, pada masa itu memang daerah kita itu masih terisolir. Satu-satunya transportasi adalah melalui Sungai Rokan. Orang membawa getah ke Sungai Ranggau melalui rakit melewati Sungai Rokan. Kalaupun ada jalan darat, biasanya warga masyarakat masih bersepeda dari Pasir sampai ke Rantau Berangin, baru dari Rantau Berangin naik mobil ke Pekanbaru. Kemudian nama panggilan beliau, karena sehari-hari beliau adalah tokoh masyarakat dan diangkat menjadi penghulu, maka orang selalu memanggilnya dengan penghulu alat. Kemudian ketika beliau sudah mengaji, gelar beliau adalah Khalifah Mudo. Sementara setelah beliau naik haji, maka beliau mendapatkan gelar dari Mekah dengan Syekh Haji Hashim Abdullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, guru kita ini mendapatkan gelar Syekh Haji Abdurrahman Rokan itu berasal dari gurunya Syekh Bahauddin Naksabandiyah Teluk Arur Muaranikum, yakni orang tua guru kita Pak Ipit yang hadir di depan kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, guru kita ini mempunyai, kalau dalam catatan di sini 6 orang kakak beradik. Tetapi dalam interaksi saya sejak kecil, saya hanya bertemu dengan 3 orang kakak adik beliau. Beliau adalah anak bungsu, sehingga kami memanggilnya Atu Oncu. Kemudian keponakan-keponakan beliau memanggil beliau dengan Mak Oncu. Nah, beliau kakak adiknya, beliau yang bungsu, yang paling tua itu nenek kandung saya, namanya Monik, Haji Monik. Kemudian adiknya ada namanya, kalau sehari-hari kami panggil dengan Wak Ibo. Nah, Wak Ibo ini punya anak, itu dia Mak Nasir almarhum. Beliau juga rajin mengaji dan itu salah satu keponakan yang sangat beliau sayangi. Buktinya beliau sangat sayangi ketika beliau masih sehat, selalu mengatakan nanti kalau warga mau berhubungan dengan masalah masjid Taqwa Maramusu ini, hanya yang nama Nasir inilah bisa berurusan dengan itu. Karena dia ini sudah saya turunkan segala sesuatu terkait dengan persoalan yang berurusan dengan masjid Taqwa Maramusu itu. Bapak Ibu sekalian, nama ibu beliau itu adalah Mintan. Nah, beliau semasa saya kecil masih sempat menjaga saya di ladang, di teratah ladang ketika ayah ibu masih berladang, dan saya dijaga oleh beliau. Kami memanggil beliau itu dengan Wak Uwin, dan semua cucu-cucunya memanggil beliau dengan Wak Uwin itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, semasa kecil guru kita ini termasuk orang yang sangat kreatif. Kenapa kreatif? Saya ingat betul Bapak Ibu, di zaman itu bengkel sepeda motor belum ada. Beliau adalah satu-satunya orang yang saya tahu di Maramusu itu yang tahu tentang seluk-beluk sepeda motor. Kebetulan ayah saya waktu itu punya CB 100. Beliaulah orang yang tahu bagaimana memperbaiki platina, bongkar mesin, segala macam itu. Ketika ayah membeli mesin padi, beliau juga yang memasang, membongkar segala macam. Begitu juga dengan senapan angin, masalah bengkel radio, bengkel jam tangan, ya, beliau luar biasa. Ya, alhamdulillah kita lihat sekarang ilmu beliau itu bukan hanya ilmu tarikat, tetapi ilmu bengkel segala macam turun kepada anak-anak beliau, termasuk guru kita ini. Kalau segala sesuatu yang terkait dengan mesin-mesin, bengkel-bengkel, beliau ini tidak perlu ke bengkel, langsung menangani sendiri. Itu bentuk kreativitas beliau. Dan semasa mudanya beliau ini belajar di salah satu kitab di Muara Musu, itu antara Muara Musu Pasir Pinang. Ada dulu di Sungai Rokan itu satu sekolah agama.
namanya sekolah kutab, dan itu selalu beliau banggakan di pendirian bahwa beliau itu belajar di sekolah kutab itu belajar agama. Guru beliau yang sangat terkenal masa itu adalah Qoti Harun. Ya, saya tidak pernah langsung berinteraksi sama yang namanya guru beliau Qoti Harun itu, tetapi beberapa guru beliau saya pernah ikut diajak mengaji oleh orang tua saya, termasuk misalnya Khalifah Sarbaini atau Atu Alifuddin yang ada di Madrasah Sungai Berangan. Kemudian juga saya selalu ke Maranikum dengan Atu, kalau kita sehari-hari mengenal dengan Atu Khalifah Saleh. Dan itu tradisi kita di sana, setiap selesai ujian diajak ke rumah beliau di Maranikum umbut bubun. Ya, jadi umbut bubun itu rasanya sejuknya bukan main, terasa gitu ya. Mudah-mudahan nanti menjadi orang yang pintar. Itulah kira-kira doa yang ingin disampaikan kepada beliau untuk umbut bubun itu. Kemudian juga guru beliau yang saya kenal di masyarakat di Maramusu itu antara lain Atu Haji Bahaudin. Itu ibu dari Haji Irot. Ya, sekarang masih siapa namanya masih hidup, Damrat. Kemudian Atu Haji Bahaudin itu saya pernah dititipkan oleh emak untuk mengaji di situ. Ya, karena beliau rumahnya berseberangan jalan saja dengan kita. Dan situlah juga guru kita ini mengaji kitab-kitab kuning itu, karena Atu Haji Bahaudin ini 7 tahun mengaji di kota Mekah. Kemudian juga yang kita kenal dengan nama Atu Tuan Tomat, gelarnya panggilan seperti itu juga di Maramusu, adalah guru dari tuan guru kita ini. Kemudian kenal juga dengan Khalifah Ahmad. Jadi sebelum atau Alifuddin tadi itu ada nama mertua beliau Khalifah Ahmad Pematang Berangan, itu juga menjadi guru beliau. Demikian juga dengan Syekh Maksum dari Tamusai. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menarik selama beliau memimpin kampung Maramusu itu adalah, pertama yang saya tahu dan masih ada jejaknya sampai sekarang, sekolah agama nama SA di Maramusu itu lahir semasa kepemimpinan beliau. Nah, beliau itu bekerja sama dengan warga masyarakat, tokoh-tokoh zaman itu seperti guru-guru saya sebutkan tadi itu. Kemudian juga ada namanya Pak Lukman, guru SD yang di Maramusu itu, ada Pak Jama, kemudian ada Pak Basir dan seterusnya itu. Ada lagi Atu Unen, kebetulan juga Atu Unen itu terakhir ikut juga menjadi jemaah di surau-surau kita ini. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang luar biasa selama saya berinteraksi sama beliau adalah antara lain, ketika saya pertama kali pulang dari Jogja, waktu itu di kampung kita masih belum ada listrik, Pak, karena tahun 86. Ya, 86. Saya masih menghidupkan lampu strongkeng. Beliau datang ke tempat kedai ayah saya itu hanya berpakaian handuk yang panjang, dari pusatnya ini terlindung, tertutup sampai ke lutut. Saya masih ingat, terbayang oleh saya, beliau datang, kapan aku datang? Baru 2 hari itu. Aku buat gini, sedang masang lampu strongkeng. Sebenarnya tuh aku ke dalam, kenapa ke dalam? Ngambil korek api. Aku perlu korek api. Tunjuknya bisa hidup lampu. Karena saya ini sangat percaya, langsung ke dalam, pas keluar, tak tahu dah nyala itu ininya. Spiritus namanya, spiritus. Itu satu. Yang kedua, saya sudah asik pulang dari pasar, karena pas hari pasar di Maramusu itu kan hari Marumba itu hari Sabtu. Kalau pulang dari pasar, tugas saya adalah menyusun barang-barang di rak. Saya ingat betul ikan sarden itu sudah saya susun rapi, tetapi tiba-tiba hilang 2 kaleng. Saya tanya sama ayah, tadi yang sudah disusun 2 andah rapi, situ sudah penuh. Lah yang boli, lah itu. Nah, hilang. Entah, kami tahu itu, kata ayah. Nah, 2 minggu kemudian baru datang mengantarkan duit. Apa katanya? Ini uang sarden yang aku ambil potong.
Pilu tu ambil di rumah tu nyok. Nah, waktu itulah kami waktu itu cuman apa namanya masih antara percaya dan tidak. Kemudian juga pas mengaji, saya pulang juga mengaji di rumah beliau. Saya kalau mengaji selalu disuruh duduk di seperti ini, mohon maaf Pak. Ada tempat duduknya. Kemudian saya selalu duduk, aku duduk sebelah kiri aku lah, di bawah papan tulis. Ya. Duduk situ. Aku dong ayo. Dia mulai ngaji. Apa yang diinikan beliau? Tolong ambil, tunggu. Waktu itu menantunya namanya Nasir, Pak Nasir. Kami tunggu. Apa lu perlu tunggu kata uang. Kami manggil uang itu ibu dari guru kita ini uang sehari. Apa lu perlu tunggu? Untuk melak. Ambil kelamir. Nah, buka kelamir itu, dibuka apa itu? Matu kelamir sebuah. Matu kelamir itu kan tipu. Dan buka satu, lubang. Kalau tak ketemu ngaji, tetap ngaji. Nah, di pertengahan kita mengaji, beliau mengatakan, udah, lah masak sekarang dia itulah minyak, dua minyak itu. Ambil mangkuk, masuk mangkuk tu. Langsunglah masuk kampung ni tunggangkan lah lamia. Dua lah minyak macam goreng. Itu bisa kita berubah. Kalau mereka elok benaran dia. Ubek tu nak minyak tu habis tu. Kalau bulan naik tambah. Kalau bulan turun. Tapi elok ubeknya apunya gunungannya. Itu yang ini apa namanya? Yang kerja lihat. Betul itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya lagi yang saya alami juga selalu dikatakan ke saya, dosen itu apa kalau mencari membeli rokok apa jarum? Kapayah tu dulu. Apa? Tu suruh dong mahasiswa apa yang beli kode. Cari labung tu nya. Jadi aku suruh udah mantap lagi. Jadi waktu itu pas acara di rumah ponakan beliau namanya Pak Leman. Kami duduk ada Mas Syukur juga jamaah kita. Lalu beliau minta tolong. Kur, dia rokok. Mulai mak do. Apa dia dah tu? Rokok sebatang ada dapat. Itu mah habis isinya. Ada sih beli dapat. Nah, ini kami ngobrol juga. Kur buka rokok balik lain itu lah. Aku dapat itu setengah batang dia lah. Lain mak do. Buka dah balik lain tu jauh. Keluarlah setengah batang. Rokok itu pasti setengah batang. Disap dengan dia kan. Nah, dari awal rokok habis, rokok yang tadi kosong di depan, kulihat, udah penuh, udah plastik bagus, tuh plastik itu rokok lah tuh. Itunya bang, caru orang ini beli rokok, mana pernah jauh-jauh itu datang sudahnya. Bungkus dari mana? Bungkus dari mana? Lihat, dah ganti baru. Nah itulah beberapa hal yang Bapak Ibu. Belum lagi cerita, misalnya ada protes warga, katanya melihat beliau tuh asik bertukang di rumah suluk. Kemudian orang Jumatan, lalu jemaatan tadi itu menyalahkan beliau. Lotih mah kelipah Jumatan koi untuk rumah bengkel kau juga. Apa kata jemaah yang lain? Enggak, aku tadi lihat beliau sampai aku duduknya. Jumatan dia tuh mana puluh, aku nampak ini dari enggak, dia tadi hanya sholat. Jadi beliau itu rupanya bisa dibuat satu saat yang sama di dua tempat. Banyak lagi Bapak Ibu yang saya alami termasuk juga lah misalnya masalah bensin segala macam itu. Khalifah Maksum juga sempat cerita bahwa beliau itu bisa menggantikan suatu ketika menggantikan solar yang tidak ada, kita tidak saja solar tapi dengan air pula. Nah, penuh satu digen masukkan ke mesin itu hidup. Itulah antara lain barangkali yang menjadi ciri khas beliau selama beliau mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak hal lagi yang memang yang saya alami dengan beliau. Belum lagi ketika beliau misalnya menunjukkan uang yang banyak luar biasa, selalu karena dengan tujuh beliau selalu ini. Kalau banyak macam itu gaji dosen tu, aku nengok di banyak tu, mana tu? Langsung diangkat ke sembahyang itu nampaklah uang berbudal situ. Aku bilang minta kau itu, beli minta tu dosen lah gaji. Itulah kira-kira tu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah mendapatkan kesempatan untuk hadir di sini.
Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena barangkali terlalu banyak cerita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Salmidi LCSCOM. Pada Ustaz kami persilakan dengan waktu yang seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru kita dan juga alhamdulillah Tuan Guru kita kalau almarhum Tuan Guru Ipin, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, merupakan suatu keberkatan bagi kita. Yang kami hormati para khalifah, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak, telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudian yang tak kalah penting adalah nikmat iman yang masih istiqomah yang ada di dalam diri kita. Dan acara kita pada malam ini termasuk rangkaian acara mulai dari kita masuk suluk, kemudianlah 10 hari, kemudian telah selesai. Kemudian pada malam hari ini adalah ibarat yang yang pesta, itu adalah malam resepsi. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Sebab yang penting itu ijab kabul, mulai kita datang, kemudian ijab kabul dengan Tuan Guru kita, kemudian kita menjalankan khalwat atau suluk itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan berkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru yang kami muliakan, para banyak jamaah yang kami hormati. Jadi sebagaimana biasa tiap tahun di bulan Rabiul Awal kita memperingati setelah suluk, yaitu Maulid Nabi sekaligus haul Tuan Syekh kita yang nggak terasa lah sebagai tahun. Jadi pada malam hari ini, pada kesempatan ini, sesuai dengan sampaikan protokol yang pertama Maulid Nabi yang kedua masalah haul. Ini yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama yang akan kami sampaikan masalah Maulid Nabi. Dan guru yang kami muliakan, para jemaah yang kami hormati. Kalau Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hikmahnya banyak sekali. Misalnya kalau pada tahun Kotang kami menyampaikan bahwa itu untuk memamerkan akhlak Rasulullah dilahirkan menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu tahun Kotang. Jadi telah kita sampaikan juga bahwa
macam mana akhlak Rasulullah itu? Rasulullah itu betul-betul ditunjukkannya kepada umat waktu itu, yaitu para sahabat. Dan masih kurang cerita boleh bahwa pada suatu hari datang seorang pemuda miskin tapi nak bersedekah kepada Rasulullah. Itu akhlak Rasul. Jadi pemuda miskin itu depitino banyak bolehlah selogam kurma atau segogam kurma. Kemudian sampai kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku nak bersedekah tapi segikonya segogam kurma. Rasulullah menerima. Kemudian Rasulullah masih duduk pemuda itu dimakan, makan ciabi. Sahabat terconang. Biasanya Nabi makan seketik lagi ke sahabat. Yang kau diabi dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah pemuda pulang, apa kata Rasulullah? Kalian pasti heran apa rekuabikan yang sudah kawin. Iya Rasulullah, besok kami kebagian. Lihat tuh kalian. Yang kumakan tadi masam sama-sama. Kalaulah kalian makan tekawi yang kalian pasti tidak lama perasaan dapat sedekah. Iya kan? Beitulah akhlak Rasulullah SAW. No menyinggung perasaan. Atau istu diutami makarim akhlak itu disebutkan. Dan pada malam hari yang akan disampaikan adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kita sampaikan tidak banyak. Tuan guru yang kami muliakan, para jemaah yang kami hormati. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang diutus kepada seluruh alam. Berbeda dengan nabi dan rasul-rasul sebelum itu. Kalau nabi dan rasul-rasul sebelum itu diutus hanya untuk kaum mereka sendiri. Jemaah yang kami hormati, tuan guru yang kami muliakan. Beberapa hari menjelang beliau wafat itu, ketika lebih kurang 3 hari menjelang beliau wafat, maka beliau terkenal ziarah ke Uhud. Uhud itu adalah perang yang sangat dahsyat yang banyak memakan korban dari pihak kaum muslimin, termasuk 70 penghafal Al-Quran. Jadi Rasulullah dan para sahabat berziarah ke makam Al-Quran. Apa kata Rasulullah sampai di situ? Assalamualaikum darul mukminin. Keselamatan bagi kamu wahai penghuni kampung. Kemudian setelah beliau berziarah, berdoa kepada Allah, kemudian berjalan pulang. Kemudian di dalam perjalanan apa kata Rasulullah SAW? Bahwa Rasulullah itu sangat rindu, sangat terrogat kepada saudaranya, kaumnya, sanak-sanaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Waditu anni laki ikhwani. Aku pandai tindak wusu dengan saudara-saudara, dengan kaumku, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa kata sahabat? Bukan awalaisa nahnu ikhwan wa Rasulullah. Apakah kami bukan sanak engkau, bukan saudara-saudara engkau, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ikhwani, bahwa kalian adalah sahabat-sahabatku. Antum ashabi, kata Rasulullah. Kalian adalah sahabat-sahabat. Sesungguhnya saudara-saudaraku itu, apa kata Rasulullah SAW? Allazi yu'minuna bi. Bahwa orang sahabat yang saudara-saudara itu adalah orang yang beriman kepadaku, walam yarawni, tapi tidak pernah musuh, kata Rasulullah. Itulah kita yang ada di sini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Itulah kerinduan Rasulullah. Rasulullah tidak memikirkan selain daripada umatnya. Ketika kita mati pun itu. Setelah beberapa saat kepulangan Rasulullah masuk Jibril, kemudian diikuti oleh Israil. Kemudian setelah mengucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad, kata Jibril. Kemudian nampak Israil. Rasulullah waktu itu cemasnya. Apa yang dicemaskan Rasulullah?
bukan karena kematian. Kematian itu sudah tidak ada yang cemas. Sedang seorang ulama dia nak cumi kematian. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kalau seorang ulama, ya orang yang doget kepada Allah, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka apalagi Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Pak ucar umat tulis meninggal kata Rasulullah. Kemudian apa kata Jibril? Tidak akan surga tidak akan dimasuki oleh Nabi dan Rasul kecuali engkau yang memasuki dulu wahai Muhammad. Itu kata Jibril. Kemudian dan surga tidak akan dimasuki oleh seluruh umat hatta tadkhula ummatuka kecuali apabila umat Muhammad yang duluan masuk ke dalam surga. Baru seorang nabi. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada umatnya. Itulah hikmah daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sampai kepada kita pada saat ini. Jemaah yang kami muliakan, tuan guru yang kami hormati, demikianlah Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Demikian juga dengan tuan guru tuan syekh itu pun demikian. Eko yang haul yang kita peringati pada malam. Yang mana yang pertama dulu masalah haul. Haul itu adalah batas atau apa namanya? Barokna haulahu. Haul itu adalah batas perjalanan atau batas waktu yang tertentu. Jadi misalnya kalau zakat kalau dibayarkan sampai haul sampai nisab, kan itu syaratnya. Sampai haul cukup atau enggak? Cukup tahun. Kemudian sampai nisab cukup atau enggak? Jadi haul itu adalah batas. Jadi kalau tak potong kuota 10 tahun, kalau setahun kita memperingati daripada berpulangnya tuan guru kita Syekh. Jadi mengapa perlu kita peringati? Yaitu bahwa seorang syekh, seorang mursyid tarekat pasti itu mereka memikirkan jamaah, memikirkan umat pada waktu sama dengan Rasulullah SAW. Jadi tujuan daripada tuan guru itu hanya satu, bagaimana kita supaya kenal dengan Allah sampai betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang kami muliakan. Jadi kenal dengan Allah Ta'ala itu ada kami simpulkan ada dua perkara. Yang pertama kenal secara syariat. Itu maksudnya itu. Dulu kita mungkin di kampung mana-mana sama. Ketika kenal bahwa kenal dengan Allah Ta'ala itu dengan dikenal dengan sifat-sifat. Mungkin masih ingat kita. Bermula sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Pertama wujud, artinya ada Allah Ta'ala. Inilah baharun alam. Kami boleh dulu. Berarti kenal secara syariat dengan Allah Ta'ala, kenal dengan sifat-sifatnya. Asma'ul husnanya kita kenal. Kemudian apa lagi? Bahwa yang pernah kami sampaikan bahwa Allah itu fa'alu lima yurid, berbuat segenap hatinya. Jadi supaya tercapai misi Rasulullah dilahirkan dan misi syekh-syekh kita, mursyid-mursyid kita supaya sampai kepada kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'ibin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata 'ala as-sari'ati wal ra'i wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Allahumma ij'al fi qulubina nuran
وفي لساننا نورا واجعل في بصرنا نورا وفي سمعنا نورا واجعل في خلفنا نورا وفي أمامنا نورا واجعل في تحت نورا وفي فوق نورا وأعطينا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا واتنا سؤالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن علينا ولأحقر علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikianlah tausiah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Ustadz Salmidi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memberi perbendaharaan ilmu dan pengetahuan bagi kita. Semoga kita dapat mengamalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Pada Ustadz Salmidi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan pembacaan doa tadi, berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari.